Hai, selamat datang di Video Master ID, channel tempat dimana kamu dapat mempelajari ilmu seputar tentang dunia videografi. Bersama dengan aku Ardi, host di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya memilih aplikasi editing video di smartphone dengan tepat. Berbicara seputar tentang dunia videografi, tentunya salah satu hal di dalamnya yang nggak boleh kita lewatkan adalah mengenai tentang editing video itu sendiri, sebab hal ini tentunya berkaitan. Dan video ini aku buat tentunya untuk teman-teman sekalian yang lagi ingin mendalami yang namanya editing video di smartphone itu sendiri, namun masih bingung memilih aplikasi editing mana kiranya yang tepat ataupun cocok untuk kalian pakai. Seperti yang mungkin teman-teman udah ketahui, kalau aplikasi editing video di smartphone itu ada banyak banget, dan wajar aja kalau mungkin di antara kalian ada yang kebingungan harus download yang mana. Untuk itulah aku buat video ini untuk sedikit mengatasi kebingungan kalian perihal hal ini. Dan intinya di video ini aku akan ngasih kalian beberapa tips dalam memilih aplikasi editing video yang tepat untuk kalian pakai. Dan di video ini juga aku bakalan ngerekomendasiin beberapa aplikasi editing video smartphone yang kurang lebih cukup sering aku gunakan. Langsung aja kita ke tipsnya. Yang pertama yang harus kalian terlebih dahulu perhatikan sebelum memilih aplikasi editing video di smartphone kalian adalah tentunya kalian terlebih dahulu harus mengetahui spek device smartphone kalian itu sendiri. Kenapa ini penting? Sebab tidak semua smartphone itu support terhadap aplikasi editing video yang akan kalian gunakan jika tidak memenuhi standar daripada aplikasi editing video tersebut. Dan minimal ada dua spek yang harus kalian perhatikan menurutku. Yang pertama adalah RAM dan yang kedua adalah chipset. Untuk standar teratai yang dibutuhkan sekarang demi memaksimalkan kinerja editing video di smartphone kalian, itu haruslah memakai RAM sebesar 4GB, dan tentunya lebih besar bakal lebih baik lagi. Dan untuk chipsetnya haruslah minimal menggunakan chipset Snapdragon seri 600 ke atas ataupun seri chipset yang setara dengan chipset Snapdragon seri 600 ke atas tersebut, seperti dari MediaTek, Exynos mungkin kalau kalian menggunakan handphone Samsung, dan Kirin kalau kalian menggunakan handphone Huawei. Kalau di bawah standar yang udah aku sebutin tadi, mungkin masih ada beberapa aplikasi editing video yang bisa, namun bisa aku katakan itu akan membuat handphone kalian menjadi menderita, sebab proses editing di smartphone itu bisa aku katakan cukup berat. Jadi saran aku, kalian pastiin terlebih dahulu spek daripada smartphone yang kalian miliki, minimal dua tadi, yakni yang pertama RAM dan kedua chipsetnya. Setelah itu, kalian tinggal menuju ke situs web resmi daripada aplikasi editing video di smartphone yang pengen kalian gunakan untuk mencocokkan spek standar yang harus dimiliki ataupun yang dibutuhkan oleh aplikasi editing video yang pengen kalian gunakan di smartphone kalian tersebut. Berikutnya tips yang kedua, yakni kalian harus mengetahui kebutuhan editing video seperti apa yang kalian pengenin. Kalau mungkin editing video kalian itu cuma cut to cut biasa aja, maka cari aplikasi editing video yang cukup untuk hal tersebut. Namun jika kalian harus menggunakan fitur-fitur seperti mungkin green screen, maka carilah aplikasi editing video di smartphone yang support dengan fitur chroma key ataupun fitur-fitur yang kalian butuhkan tersebut. Sebab tidak semua daripada aplikasi editing video di smartphone itu memiliki fitur-fitur yang sama. Selanjutnya tips yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah pilihlah aplikasi ataupun carilah aplikasi editing video di smartphone yang UI-nya itu cocok dan nyaman untuk kalian sendiri. Apa itu UI? UI di sini adalah user interface. Ini bisa dikatakan adalah tampilan dalam daripada aplikasi editing video di smartphone itu sendiri. Dan menurutku kalian harus mencari yang cocok sesuai daripada kebutuhan ataupun kenyamanan di mata kalian itu sendiri.
Dan itulah tadi beberapa tips yang dapat aku share ke kalian mengenai bagaimana caranya untuk memilih aplikasi editing video di smartphone yang tepat. Dan aku harap video ini cukup membantu buat kalian. Dan berikutnya, aku bakalan ngerekomendasiin mungkin 2 aplikasi editing video di smartphone yang cukup sering aku gunakan. Yang pertama adalah KineMaster. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah Power Director App. Alasannya kenapa aku sering menggunakan kedua aplikasi ini, itu sudah sesuai daripada standar-standar yang udah aku sebutin tadi. Dan yang utamanya adalah user interface-nya itu nyaman dan cocok untuk aku pribadi. Dan beberapa keunggulan-keunggulan lainnya seperti fitur daripada kedua aplikasi ini, maksud aku, itu bisa dikatakan yang paling banyak dibandingkan aplikasi-aplikasi editing video di smartphone sejenis. Dan menurutku, KineMaster ataupun Power Director itu udah sangat cukup untuk aku gunakan dalam proses editing video di smartphone itu sendiri. Dan itulah kedua aplikasi yang dapat aku rekomendasikan untuk kalian coba ataupun pakai. Dan tentunya kedua aplikasi ini itu karena memiliki fitur-fitur yang beda di antara aplikasi-aplikasi editing video di smartphone lainnya. Tentunya ini bisa dikatakan berbayar dan tidak gratis. Tentunya ada versi modnya, tapi aku nggak saranin kalian menggunakan versi modnya. Aku saranin kalau memang kalian niat untuk mempelajari dunia editing video di smartphone itu sendiri, kalian tidak salah jika kalian harus berinvestasi mengeluarkan uang untuk membayar aplikasi ini ataupun kedua aplikasi tersebut, ataupun aplikasi-aplikasi yang menurut kalian cocok untuk kalian pakai. Sebab dengan seperti itu, kalian ada dorongan ataupun semangat untuk mempelajari dunia editing video di smartphone itu sendiri. Jadi, aku saranin kalian anggap uang yang kalian keluarkan untuk membeli ataupun berlangganan di aplikasi editing video di smartphone itu sebagai uang investasi untuk ilmu-ilmu yang bakalan kalian dapatkan. Dan tentunya proyek-proyek yang kalian akan hasilkan daripada aplikasi-aplikasi yang bukan bajakan tersebut tentunya bakal lebih berkah. Oke? Mungkin cukup dulu topik pembahasan kita di video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like kalian. Dan jika kamu tidak menyukainya, silahkan tinggalkan dislike kalian. Dan mungkin untuk kamu yang memiliki pandangan-pandangan lain terhadap topik pembahasan kita kali ini, silahkan tulis pandangan ataupun pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan untuk kamu yang suka terhadap pembahasan-pembahasan seperti ini, dan untuk kamu yang pengen support channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean-updatean terbaru di video-video aku ke depannya ataupun video-video yang bakal aku upload ke depannya seputar tentang dunia videografi. Hopefully you enjoy this video dan aku harap ini dapat bermanfaat untuk kamu yang menontonnya sampai akhir, sampai sekarang maksud aku. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and have a good day.